Yo hai, seperti yang kalian tahu kalau event Invitation to Win udah selesai. Dan menurut dari data event di Chinese server yang bisa kalian temukan di GamePress, event yang akan datang selanjutnya adalah A Light Spark in Darkness. So yeah, yuk kita lihat 6 star baru kita di event ini, yaitu Golden Glow. Si Dogo. Hoi, lu mau bilang apa tadi? Dogo? Kenapa dah? Golden Glow itu kucing. Kato, cat, bukan dogo. Ya terus gimana bang? Di script tulisannya udah dogo. Tunggu bentar. Nih script baru. Oke, makasih bang. Lain kali yang bener makannya. Gimana sih? Oke, karena gue udah dapat script baru. Yuk kita lihat apa aja sih kit yang Golden Glow punya. Golden Glow adalah operator 6 star dengan kelas caster dan archetype Mech Accord caster, yang dimana archetype ini memiliki sifat atau trait, yaitu dapat mengontrol drone yang bisa memberikan sejumlah arch damage ke musuh. Dan kalau drone-nya ngehit musuh yang sama secara terus menerus, damage drone tersebut bisa naik sampai 110% dari attack operator yang udah ngesaman drone-nya. Dan ini adalah beberapa operator yang memiliki archetype yang sama dengan Golden Glow. Sebagai 6 star pertama dalam archetype ini, tentunya Golden Glow memiliki stats yang paling gede dibanding dengan Mech Accord caster yang lain. Bisa dilihat juga di sini, Mech Accord caster memiliki attack interval yang paling cepat di antara archetype caster yang lain. Tapi ya buat balancing, jadinya attack mereka dibikin nggak terlalu gede kayak core caster gitu. Tapi tenang, Golden Glow punya cara buat ngatasin masalah attack kecil ini di talentnya. Oke, langsung aja kita lanjut ke talent. Karena rarity-nya yang 6 star, Golden Glow punya 2 talent. Yaitu yang pertama, ketika skillnya aktif, ada 10% chance buat drone yang dia summon bakal meledak dan ngedeal 300% AoE damage dari attack Golden Glow. Ya emang agak susah sih buat ke trigger ya, karena chance-nya cuma 10%. Tapi karena attack intervalnya sebentar dan skill yang nge-support, talentnya ini bakal lebih sering ke trigger. Dan talent yang kedua adalah attack Golden Glow dan drone-nya bakal nge-ignore 15% resistennya musuh. Yap, lumayan banget kan buat ngeratain musuh dengan res yang tinggi kayak defender yang merah atau gimana gitu. Ya biar durasi videonya bisa dipersingkat, yuk kita lanjut aja ke skillnya. Untuk skill pertama, ya skill standar aja sih, kayak drone-nya tambah 1 dan attack sama attack speed-nya nambah. Gua nggak perlu jelasin, kalian juga pasti udah tahu gitu gimana maksudnya skill ini. Dan ya, untuk skill yang kedua, skill ini bakal ningkatin attack dan nambah drone-nya Golden Glow sebanyak 1. Juga besar range dari Golden Glow sendiri. Menurut gua skill 2 ini bagus ya. Terlebih lagi ini skill tuh unlimited duration cuy. Jadi lumayan untung gitu ya. Walaupun ya SP-nya tinggi ya kan, 80 gitu. Tapi harusnya sih nggak masalah karena skill 2-nya Blaze juga SP-nya 80 toh masih sering dipakai gitu kan Blaze-nya. Dan untuk skill ketiganya, Golden Glow bakal stop nyerang drone plus 2, nambahin attack dan range serangannya bakal jadi global. Musuh yang kena serangan drones-nya juga bakal kena slow selama 0,5 detik. Skill yang paling bagus dan paling sering dipakai kalau bawa Golden Glow ya ini. Kenapa? Karena ya yang pertama dia bisa nambahin jumlah drone yang dimana memperbesar kemungkinan dia nge-trigger talent pertamanya. Kedua, attack range-nya yang global jadi sangat bagus untuk menghadapi musuh sampai bagian paling depan map sekalipun. Tapi ada downside dari skill ini, yaitu Golden Glow bakal nge-lock musuh yang paling dekat sama blue box. Jadi dia ngincarnya bukan dari highest defense atau highest res atau highest HP dan lain-lain, tapi dia yang paling dekat sama blue box. Makanya kadang-kadang dia suka ngeganti target yang menurut gua targetnya tuh nggak perlu ditarget sama Golden Glow juga udah bakal mati gitu loh. Dan oke, base skill mah nggak terlalu penting, ini cuman di power plan doang ya. Dan untuk mastery priority, tentu skill 3 sangat worth karena benefitnya banyak ya, dari mulai global range yang bisa ngasih kesempatan buat ngekill enemy yang jauh dan gak bisa dijangkau sama operator lain. Overall DPS dari skillnya yang lumayan gede, juga cocok buat mode-mode roguelike di game ini, contohnya integrated strategies dan contingency contract. Not to mention skill ini juga bagus buat story content. Skill 2 yang memang bagus buat AFK strategi, tapi nggak bagus buat di mastery. Kenapa? Ya karena penambahan attacknya kagak gede gitu. Kalian bisa lihat di sini cuma 15%. Jadi mending resource kalian disimpan atau dipakai buat skill yang lain aja lah. Toh skill 2 juga udah solid walaupun M0 gitu. Yang terakhir skill 1,
skill 1 ini adalah skill yang menurut gua lebih worth masterinya daripada skill 2. Karena kenapa? Karena skill 1 punya buff attack speed yang bisa ningkatin chance buat trigger talent pertamanya Golden Glow. Ya kan? Jadi kayak walaupun nggak signifikan banget attacknya ya, bahkan attacknya kalau nggak salah naiknya lebih kecil daripada skill 2 nya, tapi yang diambil dari skill satunya ini bukanlah attack persennya yang nambah, tapi attack speednya yang nambah. Itu lumayan banget cuy buat nge-trigger talent pertamanya. Dan oke, kesimpulannya sih ya kalian pull aja Golden Glow gitu kalian, kalau kalian punya Orundumnya, karena dia ini bagus buat segala macam konten di Arknights. Salah satu caster yang worth investment juga, terlebih lagi di CC9 nanti dia bakal jadi MVP dengan skill 3-nya. Jadi good luck buat kalian yang full Golden Glow ya. Aduh, gue susah banget anjir namanya. Dan ya segitu aja dulu buat video operator review kita ya, yaitu Golden Glow. Jangan lupa like dan subscribe channel ini biar kalian tahu gue upload apa. Share juga ke teman-teman kalian yang main Arknight. Dan see you in the next video. Ciao.